Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan simulasi coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Tiri. Di sini saya berperan sebagai coach, lalu Ibu Tiri rekan saya itu berperan sebagai coachee. Oke, mari kita mulai simulasinya. Oke. Assalamualaikum Ibu Tiri. Waalaikumsalam Ibu Ayu, kedengaran suara saya Bu? Oke, sangat jelas sekali Ibu. Oke, terima kasih. Oke, Ibu Tiri apa kabar hari ini? Baik. Sedang sibuk apa nih? Biasa ngajar. Iya. Baru selesai. Iya. Oh, gitu ya. Iya, baru selesai. Oke, Ibu Tiri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pagi ini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, ngobrol-ngobrol ringan lah beberapa menit ke depan. Boleh. Kira-kira Ibu Tiri mau ngobrolin apa nih sama Ayu? Mau ngobrolin tentang yang tadi ya, yang tadi barusan saya alami tentang pengelolaan kelas itu. Oh, pengelolaan kelas? Ya, boleh ceritakan Ibu. Ya, di kelas itu selama saya ngajar, anaknya itu ribut saja. Terus ya susah, sering keluar masuk gitu. Ada aja izinnya tuh, jadi mereka tuh nggak fokus untuk belajar tuh, mereka tuh nggak fokus. Ada yang ngobrol, ada yang ngantuk, ada yang tadi izin keluar masuk aja. Pokoknya intinya mah sangat mengganggu baik dalam ya baik untuk saya maupun untuk teman-temannya juga yang memang benar-benar pengen belajar. Oh, seperti itu. Berarti permasalahannya itu anak tidak fokus dan kurang tertib ketika di kelas ya, Bu. Mereka suka bolak-balik gitu ya. Betul sekali. Ya, betul, itu memang mengganggu ya, Bu. Oke, Ibu, sebelum kita lebih lanjut dari obrolan kita pagi ini, kira-kira apa sih yang yang pengen Ibu dapetin ketika kita selesai ngobrol hari ini? Ya, solusi dari masalah tersebut ya, masalah tentang pengelolaan kelas itu. Ya, mudah-mudahan aja dengan sharing-sharing dapat membuka ide-ide baru itu untuk menyelesaikan permasalahan tentang pengelolaan kelas. Oke, ya Ibu ya. Berarti permasalahan yang Ibu hadapi itu adalah kurangnya kondusif ketika di dalam kelas ya Bu. Banyak anak tidak fokus sehingga mengganggu baik Ibu maupun teman-temannya yang lain. Iya. Oke, buat Ibu Tiri, ciri-ciri dikatakan berhasil atau kelas yang ideal yang pengennya Ibu dapetin itu yang seperti apa sih idealnya kelas itu harusnya? Ya, yang ideal itu mereka itu tidak harus sepi gitu. Mereka itu aktif. Misalnya saya menjelaskan juga tidak harus diam gitu. Mereka aktif dalam bertanya, juga aktif meskipun mereka nggak duduk diam. Yang berdiferensiasi itu tuh anak merasa nyaman. Ya, pokoknya yang diferensiasi itu saya pinginnya diterapkan di kelas itu bisa berjalan dengan kondusif. Oke, berarti Ibu itu maunya kelas yang ideal itu kelas yang aktif, tetapi tidak mengganggu ya Bu, anak tetap fokus. Jadi mereka dapat mengerjakan dapat belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oke, nyaman ya berarti ya Bu ya. Iya. Nah, itu kan gambaran ideal Ibu ya. Menurut Ibu Tiri, apa sih kendalanya sehingga hal seperti itu tuh tidak bisa terjadi itu? Kendalanya ya latar belakang dari peserta didik
terus juga di sini termasuk lingkungan ya, lingkungan sekitar, juga minat mereka, dan ada lagi tentang gaya belajar mereka juga. Mungkin itu yang membuat menjadi kendala kenapa mereka itu tidak kondusif dalam menangkap dalam belajar. Berarti kendalanya itu ya Bu, selain faktor belajar mereka, lingkungan mereka dalam belajar juga, sama latar belakang peserta didik ya, latar belakang murid ya Bu ya, yang menjadi kendalanya ya. Iya, minat mereka juga dalam belajar. Oh, murid mereka juga rendah gitu ya. Iya. Oke Ibu. Jika misalnya Ibu lagi ngajar nih, terus terjadi hal seperti itu, anak tidak fokus, bolak-balik terus, Ibu biasanya ngambil sikap yang seperti apa? Ya, paling kalau itu ya saya berhenti dulu. Saya ngajak mereka untuk diam. Kadang diadakan ice breaking, ya, untuk memfokuskan mereka. Nah, dari ice breaking tersebut kondusif sih selama ice breaking itu. Nah, habis itu mereka seharusnya balik lagi ke pelajarannya. Itu malah memintanya ice breaking terus. Jadi nggak kondusif lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, saya alihkan ke ini, karena materi penyampaian materinya sudah, saya alihkan ke cerita pengalaman saya. Nah, saya cerita pengalaman. Kalau itu ya saya berhenti dulu. Saya ngajak mereka untuk diam. Kadang diadakan ice breaking, ya, untuk memfokuskan mereka. Nah, dari ice breaking tersebut kondusif sih selama ice breaking itu. Nah, habis itu mereka seharusnya balik lagi ke pelajarannya. Itu malah memintanya ice breaking terus. Jadi nggak kondusif lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, saya alihkan ke ini, karena materi penyampaian materinya sudah, saya alihkan ke cerita pengalaman saya. Nah, saya cerita pengalaman tentang bagaimana, ya cerita yang itu aja, yang realita gitu ya, realita. Jadi mengajak anak itu untuk, pokoknya misalnya ini ya ceritanya, nih Ibu mau cerita tentang dulu misalnya ya, yang ada nilai positifnya pada mereka, untuk mereka itu. Jadi mereka itu baru dia mendengarkan cerita saya, cerita hidupnya itu. Nah, dari situ nanti saya ambil. Nah, tadi yang Ibu ceritakan tadi, apa sih yang kalian bisa ambil dari cerita Ibu tadi? Masalah, iya Bu, misal saya cerita tentang anak yang malas gitu ya. Nah, mereka cerita, iya Bu, jadi yang sebenarnya kita itu punya potensi, cuman kitanya aja yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan dirinya. Jadi kalau kita cerita masalah kehidupan gitu ya, mereka itu pasti mendengarkan. Jadi materi biasanya yang saya terapkan, materi mengajar dulu, mengajar, paham nggak? Ya Bu, paham. Nah, kelihatan ini anak nih, ada yang pas saya jelasin tuh, ada yang ngobrol, ada yang tidur, ada. Nah, dari situ udah saya diem, saya ambil ice breaking. Habis ice breaking, kembali lagi ke materi. Ternyata mereka tuh udah ada gerak-gerak lagi, saya ganti. Oke. Jadi saya ganti ke cerita itu, cerita masalah kehidupan. Berarti yang saya tangkap, Ibu ketika terjadi hal seperti itu ya tidak kondusif, Ibu itu sudah melakukan usaha dengan memberikan ice breaking ya Bu ya. Iya, betul. Lalu juga Ibu memberikan cerita inspiratif yang memang benar terjadi kepada mereka ya, biar mereka itu kembali fokus begitu. Iya. Tapi ketika anak tetap seperti itu, anaknya tetap seperti itu atau bagaimana Bu? Atau mereka jadi fokus? Iya, selama cerita mah mereka tetap fokus, tapi enggak ke itu lagi, enggak ke materi lagi, karena mereka ceritanya tuh yang malahan yang digali itu cerita tentang tadi itu, cerita inspiratif itu. Jadi nanti ini kejadiannya gimana Bu, terus apa yang terjadi. Nah, mereka itu lebih senang ke situ. Ya, jadi karena kemungkinan mereka itu bisa langsung mengalaminya gitu. Jadi kayaknya mereka itu ikut dalam alur cerita tersebut.
Oke, berarti mereka malah teralihkan konsentrasinya ya Bu ke cerita yang berbeda, betul? Betul. Oke, tadi kan Ibu strateginya adalah melakukan ice breaking dan cerita ya Bu ya. Jika dinilai dari 1 sampai 10, kalau di rating gitu, usaha Ibu untuk membuat anak kembali fokus atau tertarik dalam pembelajaran itu kalau dinilai 1 dari 10, Ibu di angka berapa? 6. Di angka 6 ya. Kenapa di angka 6 Ibu? Ya karena setiap kali selesai cerita mau ke materi lagi, mereka itu fokusnya paling cuma 10 menit, nanti ribut lagi. Oh, seperti itu. Oke. Iya. Kalau ada strategi yang lain ya kenapa enggak gitu. Ya, betul. Betul sekali Ibu. Ibu sangat terbuka ya dengan pembaruan-pembaruan dari yang lainnya gitu. Kira-kira Ibu kalau bisa meningkatkan, itu mau meningkatkan di angka berapa? Ke angka 8 dulu, dari 6 ke 8. Oke, berarti Ibu akan berencana meningkatkan di angka ke-8 ya Bu ya? Iya. Nah, untuk mencapai angka 8 itu kira-kira Ibu mau ngapain? Strategi apa sih yang mau Ibu ambil atau yang Ibu lakukan supaya bisa mencapai angka 8 itu? Ya tadi ya, mungkin saya mengikuti workshop pelatihan, juga bisa ini memberikan observasi ya, survei ke anak-anaknya itu, dipakainya itu pakai lembar, ya pokoknya observasi lah ke mereka. Di situ minat mereka tuh apa, pelajaran yang mereka suka itu apa, jadi gaya belajar mereka itu pengennya seperti apa gitu, kayaknya seperti itu. Oke, ada lagi selain itu? Ya mungkin tadi ya, untuk dukungan orang tua, dukungan ya mungkin diadakan rapat lah atau enggak sosialisasi orang tua ke sekolah tentang pembelajaran, tentang bahwa ya tadi tentang pembelajaran ya, kalau misalnya anaknya yang ini tuh mereka juga harus ya saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua, sekolah, dan ya pokoknya dari instansi-instansi yang terkait, dan juga mengadakan rapat di sekolah untuk mengadakan pelatihan tentang pengelolaan kelas dan ini KSE juga tentang sosial emosional. Pasti kan di situ kan muncul kan ya? Iya betul. KSE-nya tuh. Oke. Ya, jadi itu. Oke Ibu, berarti usaha yang akan Ibu lakukan untuk mencapai ke angka 8 itu tadi saya tangkap adalah membuat lembar observasi yang akan Ibu bagikan ke siswa ya, betul? Iya. Lalu Ibu juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, langsung mengalaminya gitu. Jadi kayaknya mereka tuh ikut dalam alur cerita tersebut. Oke, berarti mereka malah teralihkan konsentrasinya ya Bu ke cerita yang berbeda, betul? Betul. Oke, tadi kan Ibu strateginya adalah melakukan ice breaking dan cerita ya Bu ya. Jika dinilai dari 1 sampai 10, kalau di rating gitu, usaha Ibu untuk membuat anak kembali fokus atau tertarik dalam pembelajaran itu kalau dinilai 1 dari 10, Ibu di angka berapa? 6. Di angka 6 ya. Kenapa di angka 6 Ibu? Ya karena setiap kali selesai cerita mau ke materi lagi, mereka itu fokusnya paling cuma 10 menit, nanti ribut lagi. Oh, seperti itu. Oke. Enggak, enggak. Ya, betul. Betul sekali Ibu. Ibu sangat terbuka ya dengan pembaruan-pembaruan dari yang lainnya gitu. Kira-kira Ibu kalau bisa meningkatkan, itu mau meningkatkan di angka berapa? Ke angka 8 dulu, dari 6 ke 8. Oke, berarti Ibu akan berencana meningkatkan di angka ke-8 ya Bu ya? Iya. Nah, untuk mencapai angka 8 itu kira-kira Ibu mau ngapain? Strategi apa sih yang mau Ibu ambil atau yang Ibu lakukan supaya bisa mencapai angka 8 itu?
Ya tadi ya, mungkin saya mengikuti workshop, pelatihan, Mhm. juga bisa ini memberikan observasi ya, survei ke anak-anaknya itu, dipakainya itu pakai lembar, iya, pokoknya observasi lah ke mereka. Di situ minat mereka tuh apa, pelajaran yang mereka suka itu apa, jadi gaya belajar mereka itu pengennya seperti apa gitu, kayaknya seperti itu. Oke, ada lagi selain itu? Ya mungkin tadi ya untuk dukungan orang tua, dukungan ya mungkin diadakan rapat lah atau enggak sosialisasi orang tua Oke. ke sekolah tentang pembelajaran, Mm-mm. tentang bahwa kalau misalnya anaknya yang ini tuh mereka juga harus ya saya juga membutuhkan dukungan dari orang tua, Oke. sekolah, Hmm. dan ya pokoknya dari instansi-instansi yang terkait, dan juga mengadakan rapat di sekolah untuk mengadakan pelatihan tentang pengelolaan kelas dan ini eh, KSE juga tentang Oke. Oke, Ibu. sosial emosional. Pasti kan di situ kan muncul kan ya Ya, betul. KSE-nya tuh. Oke. Ya, jadi tuh. Oke, Ibu. Berarti usaha yang akan Ibu lakukan untuk mencapai ke angka 8 itu tadi saya tangkap adalah membuat lembar observasi yang akan Ibu bagikan ke siswa ya. Betul? Iya, Lalu Ibu betul. juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Iya, kompetensi. ya kompetensi Ibu Iya, mengajar ya. Oke, itu solusinya bagus sekali ya Bu. Karena dari situ kita biasanya dapat pengalaman-pengalaman baru, dan dari lembar observasi juga betul sekali. Saya salut sekali loh, ide Ibu itu kayaknya kalau dilaksanakan itu bisa melebihi 8. Oke Ibu, terima kasih. sama-sama. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Membagikan lembar observasi atau mengikuti pelatihan-pelatihan, melakukan kerjasama dengan orang tua itu kira-kira kapan? Ya, minggu-minggu ini. Oke, secepatnya berarti minggu ini ya Bu ya? Iya, Oke. Nah, ketika Ibu menjalankan hal-hal itu, rencana-rencana yang tadi sudah Ibu buat itu ya, kira-kira Ibu tuh membutuhkan dukungan dari siapa saja sih supaya berjalan jadi lancar gitu programnya? dukungan mah banyak ya, kalau masalah dukungan rekan sejawat, sekolah, terus keluarga juga, latar belakang ya orang tua siswa juga, itu juga termasuk dukungan yang paling ini ya, terutama keluarga, terus teman sejawat, sama orang tua siswa, itu dukungan yang paling dibutuhkan, karena tanpa mereka itu kemungkinan nggak bisa jalan. Ya, betul sekali Bu. Dibutuhkan kolaborasi ya Bu berarti ya. Iya. Dan Ibu itu butuh banget bantuan dari rekan sejawat dan orang tua ya Bu ya, supaya programnya berhasil. Iya. Oke Bu Tiri, sekarang kita sudah berada di ujung obrolan nih Bu. Apa nih yang sudah Ibu Tiri dapatkan dari obrolan kita barusan? Yang saya dapatkan, saya sudah merasa lega karena unek-unek saya sudah tersampaikan. Ya. Juga tadi strateginya sudah bisa membuka, ya sudah bisa terbuka ide-ide apa aja untuk melakukan program-program tersebut, ya sudah, pokoknya solusinya sudah ketemu. Oke, berarti dari obrolan kita itu Ibu jadi terbuka ya dan bisa dapat solusi dari permasalahan Ibu ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu, terima kasih waktunya ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya, untuk cerita ke saya ya. Sampai ketemu di minggu depan ya Bu. Kita ketemu lagi di minggu depan setelah Ibu melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi ya. Karena saya penasaran banget nih hasil yang Ibu dapatkan itu bagaimana setelah melaksanakan kegiatan itu.
Oke, kita akhiri di sini ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.